Nah, itu masih sisa. Jadi sisa pembakaran yang terakhir kemarin kurang lebih ada 33.000 yang sudah terjual. Nah, kalau yang ini masih proses pembakaran baru selesai kurang lebih 2 hari yang lalu ya. Ini proses pembakaran menggunakan sekam, atau kalau istilahnya orang sini itu merang. Nah, itu orang yang kerja di sini setiap hari-harinya. Nah, jadi ini yang menggunakan merang ini baru pertama kali kita mencoba kira-kira batu bata bolong ini kalau dibakar menggunakan merang ataupun sekam ini warnanya bagus atau enggak gitu loh, matang atau enggak. Jadi ini masa percobaan. Nah, dan alhasil setelah 2 hari ini sudah selesai, cukup bagus ya, cukup bagus warnanya. Oke, jadi tidak kalah dengan proses pembakaran menggunakan kayu. Ini yang warna, nah ini yang menggunakan kayu ya. Ini yang menggunakan merang. Kita lihat warnanya. Nah, ini kena musibah ini. Jadi ambruk terlalu tinggi, jadi dempeng atau pagernya itu nggak kuat menahan merang di setiap sela-sela bata. Nah, ini kan susunannya kayak gini. Kalau menggunakan merang susunannya seperti ini. Jadi di saat dikasih merang di sini dia kan semakin diisi semakin padat. Jadi dia lebih mengembang ke kanan kiri gitu. Akhirnya tatanan yang terlalu tinggi dan kurang sentris ya, kurang lurus. Akhirnya dia terdorong ke keluar. Akhirnya kalau pertahanan pagernya nggak kuat ya seperti itu, gelimpang. Jadi akhirnya nggak matang kan. Kalau mau diproses awal lagi udah terlanjur roboh banyak, jadi ya, 2 kali kerja jadi dibiarin. Nah, ini prosesnya menggunakan merang ya, warnanya bagus. Nah, ini barisan yang paling samping ini menurut pengamatan saya ternyata kalau terlalu sempit jarak antara bata dan jarak antara bata yang satu dengan satu yang lain, ini kalau terlalu sempit hasilnya seperti ini ya. Jadi pengapiannya kurang maksimal, akhirnya warna bata kurang matang, kurang bagus ya, masih kelihatan pucat ya, mendekati masih warna-warna tanah. Ini samping itu demping itu ataupun pagar bagian luar. Nah, ini jaraknya cuma segini. Oh, ini bukan. Nah, terlalu sempit. Jadi paling enggak itu jaraknya itu 1 bata. Nah, segini. Baru hasil pembakaran itu maksimal, apinya pun besar, bagus apinya. Nah, kita bandingkan dengan warna yang proses pembakarannya menggunakan kayu ya. Ini yang menggunakan merang. Nah, kita taruh sini. Oke. Oke, bisa dilihat ya. Ini yang menggunakan kayu. Ini yang menggunakan merang. Warnanya kalau sumpama jarak antara tatanan bata yang tadi itu lebih lebar, ini warnanya lebih bagus, cerah, merahnya juga merah tua. Kalau ini menggunakan bata maksimal itu
kalau proses pembakaran menggunakan bata ini maksimal warnanya seperti ini, tetapi ya ini sudah masuk gitu kan, sudah masuk dijual belikan. Tetapi inilah sebaik-baiknya warna ya. Nggak nyangka kalau seumpamanya membakar bata menggunakan merang akan hasilnya seperti ini. Jadi maksud saya ke depan kalau seumpama hasilnya bagus ya tetap kita menggunakan sekam atau merang tadi, karena lebih hemat ya, karena kita punya sendiri merang ataupun sekamnya, nggak perlu beli. Sedangkan kalau seumpama kita proses pembakarannya menggunakan kayu, tentu kita harus beli gitu kan. Paling enggak kalau kita bakar 65.000 itu kurang lebih 2 truk, dan 1 truk itu 1.500.000. jadi kalau 2 kan 3 juta. Wah, lumayan mahal. Cuman kalau seumpamanya pakai merang ini lebih hemat lah, karena merang tadi nggak beli ya, tetapi kita lebih ngongkosin orang untuk madahin ya, madahin terus dibawa di Tobong, tempat proses pembakaran bata. Nah di situ tuh merangnya itu pabrik padi, jadi merangnya yang itu, nah itu merang sekam di sana. Jadi kan lumayan jauh kalau kita mau proses pembakarnya di sini sedangkan merang di sana, jadi kasihan yang bakar, jadi bolak-baliknya terlalu jauh, makanya ngambilnya di sana pakai kandi terus di bawah sini ditumpuk, disediainnya di sini. Jadi ya sedikit hemat lah, mungkin kita pengeluaran bayar orang yang madahin merang tadi. Nah kalau secara kalkulasinya merang ini kemarin sebetulnya udah habis 50 sekam ya merang, cuman karena berhubung ambruk jadi kita lebih fokus kedua susunan ini ya, susunan ini. Jadi kurang lebih kalau seumpama hampir bakar 5.000, kayaknya kurang lebih hampir 100 lah, 100 kandi besar, 100 kandi besar. Tetapi kalau semuanya kita semakin banyak tatanan itu lebih hemat lah, nggak terlalu banyak. Nah ini buat pelajaran juga, jadi kalau kita besok bakar nggak terlalu tinggi kayak gini, karena ini rawan jatuh, karena pertahanan susunannya bata ini kurang terlalu kuat karena terlalu tinggi. Terus nah panjangnya ini sangat berpengaruh. Kalau semuanya terlalu pendek kayak gini kuda-kudanya kurang kuat. Nah beda kalau semuanya bata ini apa namanya yang tipis itu kan dia kan panjang, kurang lebih seginilah nih. Nah jadi kalau semuanya ditumpuk hampir tinggi segini, hampir sama, dia masih kuat. Cuman kalau seumpamanya batu bata bolong disusun seperti ini terus dia tinggi, dia pertahannya kurang, rawan jatuh. Jadi besok mungkin lebih efisiennya tingginya seginilah. Jangan terlalu tinggi, jangan seperti ini kalau menurut saya, ini rawan seperti ini. Nah jadi untuk teman-teman sekalian, kalau memang betul-betul pengen lebih efisien, hemat biaya, kalaupun ada merang lebih baik menggunakan merang pembakarannya ya. Emang ini baru pertama kali, tetapi bagi saya hasilnya memuaskan ya, warnanya, karena yang kita cari itu warna ya, warna. Jadi warna itu sangat menentukan kualitas, semakin merah itu semakin bagus dan konsumen semakin suka gitu kan. Yang dicari karena warna. Kalau semuanya warnanya kurang bagus ya konsumen juga nggak suka. Contoh seperti ini nih, warna seperti ini kurang bagus, kurang bagus. Nah ini kalau ini susunan proses pembakaran menggunakan kayu. Nah
Ini baru kurang lebih hampir 25 ribuan lah yang sudah ditata. Kenapa saya masih menggunakan kayu? Karena kayu saya masih sisa. Jadi kan sayang kalau nggak digunain ya kan. Nah, nanti kalau habis kayu ini, setelah ini proses pembakaran ini udah selesai, ke depan tetap saya menggunakan merang. Karena bagi saya lebih hemat, lebih mudah juga proses pembakarannya. Karena itu tadi kalau semuanya pakai merang ataupun sekam, itu tadi kita lebih santai proses pembakarannya, nggak terlalu terlalu fokus. Kalau menggunakan kayu ini sama saja 24 jam harus ditunggu ya, harus ditungguin, nggak boleh ditinggal-tinggal karena apinya itu harus stabil gitu loh, jangan sampai mati. Kalau mati ngulangin lagi, nanti apinya itu reda gitu, redup. Kalau udah redup itu wah, boros di kayu, ngidupin lagi. Jadi nggak boleh ditinggal-tinggal dan capek tentunya gitu loh, karena nggak bisa ditinggal. Nah kalau pakai merang ini bisa ditinggal, yang penting itu api sudah hidup, kita main jok-jok saja. Kalau udah jok penuh, kita tinggal mau main, terus mau kemana, mau tidur, silakan. Nah gitu loh. Apalagi kalau malam, yang penting kalau udah jam 10 atau jam 11 kita jok penuh, nah kita selesai itu kita tidur, kita bangun pagi masih bisa. Cuman kalau semuanya menggunakan kayu nggak bisa, karena yaitu tadi harus dipantau selama 24 jam, jadi nggak bisa tidur. Kalaupun kita bakar menggunakan kayu, terus kita itu tidur jam-jam 10 atau jam 11, paginya itu kita baru bangun, kita lihat lagi udah mati semua kayunya, apinya. Nggak bisa kalau pakai kayu, ini harus dipantau. Dan proses pembakarannya emang lebih cepat, paling enggak 2 hari 2 malam itu udah selesai kalau menggunakan kayu ya, kalau menggunakan kayu. Tapi kalau pakai merang emang ya lama, emang kekurangannya lama, tapi ya itu tadi lebih ringan, bisa ditinggal di kemana-mana, nggak terlalu fokus. Yang penting kita sudah ngecok, udah penuh gitu kan. Karena bagus atau tidaknya batak bolong ini kalau proses pembakarannya menggunakan merang ya, ini seberapa sering kalian ngejok gitu loh. Kalau kalian telat akhirnya nanti warnanya jelek gitu loh. Jadi kalau sudah ambles nih ya, api udah menjalar nih ya kan, ke sela-sela batak itu kan. Nah nanti kan ambles nih, nah itu kita harus buru-buru ngejok gitu loh, jangan sampai telat. Nah kuncinya, solusinya, makanya kita kalau semuanya sudah api sudah menjalar, kita isi merang itu nyampe numpuk di atas gitu loh. Jadi kalau seumpamanya bawa ambles, nah dia yang atas ini kan ini sih udah penuh, nah nanti ambles lagi masih ada gitu kan. Jadi nggak terlalu terlalu sibuk lah kita bentar-bentar ngecok enggak. Yang penting kita itu capek di awal ya, sibuk di awal ngecok sampai penuh, sampai buntuk istilahnya itu, muntuk loh bahasa Jawa itu, muntuk. Jadi ya lebih ringan lah gitu. Nah ini terakhir, mungkin ini untuk ke depan, yaitu tadi saya menggunakan merang gitu. Karena saya hasil percobaannya sudah sukses, warnanya juga lebih bagus dan tidak terlalu sibuk, tidak terlalu fokus, bisa ditinggal-tinggal ya. Ini proses pembakarannya merang kemarin saya bakar sendiri ya. Kalau ini saya seringnya itu justru nyuruh orang, karena kalau seumpamanya saya bakar 50 65, kalau seumpamanya tenaga sendiri ini saya belum kuat. Karena pengalaman kemarin pada waktu bulan puasa saya membakar kurang lebih 13.000, itu prosesnya sudah setengah matang gitu loh. Maksudnya nah yang seperti itu, warnanya yang udah seperti ini, yang udah dibakar tapi nggak matang, itu saya bakar lagi kemarin
kurang lebih ada 13.000 ya. Saya bakar pagi, saya jam-jam 9 itu sudah api sudah stabil. Nah itu selesai kurang lebih jam 9 malam. Itu capeknya luar biasa, itu baru 13.000 itu. Wah, ini udah setengah matang saya bakar kemarin. Kalau seumpamanya mentah, asli mentah kayak itu, gak kuat kayaknya saya. Makanya saya nyuruh orang untuk bakar, karena orang-orang ini kan udah yang pengalaman gitu kan, udah pengalaman, jadi udah terbiasa. Kalau saya kan belum terbiasa. Tetapi untuk proses pembakaran ini saya akan mencoba bakar sendiri. Mungkin saya cari orang satu untuk bantu lah, karena saya juga pengen tahu kira-kira matang atau tidak. Kalau kemarin saya bakar yang setengah ini, yang setengah matang ini matang semua, diangkat gak ada sisa satupun yang ditinggal gitu. Makanya ini nanti saya mau bakar sendiri. Itu tuh, nah itu nggak matang itu. Itu pagar dalam. Kalau yang ini yang bawahnya ini, yang samping paling luar itu pagar bagian luar. Nah kalau yang itu pagar bagian dalam ini seharusnya matang. Cuman kemarin kebetulan bakar kurang lebih ada 45 ribuan ya, 45 ribuan. Itu yang keangkat cuma 33.000 yang keangkat, yang terjual, dan sisanya nggak matang ya. Itu seperti itu warnanya. Nah ini juga, ini bagian yang nggak matang kemarin, makanya nanti saya tumpuk lagi, saya bakar lagi. Makanya kalau nyari orang satu, kita harus betul-betul nyari orang yang betul-betul berpengalaman ya, betul-betul berpengalaman. Tidak bisa asal nyuruh, karena orang berpengalaman itu cukup mempengaruhi hasil matang atau tidak itu. Nah emang kemarin kekurangannya juga kayu saya ini masih basah. Nah ini entah kayu apa. Nah ditimbun selama 1 bulan lebih, tapi dia ini tumbuh tuh loh nih, bayangin, tumbuh. Jadi kalau dia kulitnya itu mana masih hijau, ini udah 2 bulan ini masih aja hijau. Makanya kemarin ya mungkin pengaruh juga sih masalah ini, masalah kayu juga masih basah, akhirnya banyak yang nggak matang. Tapi yang kering juga kemarin banyak ya. Itu tadi, kalau seumpamanya kita punya kayu basah, terus kita juga harus punya kayu kering. Itu nanti kalau apinya sudah jadi, maksudnya api di dalam itu sudah stabil, ini bisa kita selingin masukin kayu yang basah. Karena kalau api sudah stabil, itu mampu membakar kayu-kayu yang masih basah itu. Tapi alangkah bagusnya dan lebih baiknya kayunya menggunakan kayu yang kering. Semakin kering itu semakin memudahkan proses pembakaran dan semakin menyingkat waktu gitu. Jadi apinya stabil, apinya juga besar, jadi apinya itu nanti cepat naik ke atas karena selalu apinya stabil dan besar. Tapi kalau kayunya kering ya itu tadi, apinya itu enggak terlalu besar karena harus mengeringkan terlebih dahulu kayunya yang basah tadi, mengurangi kadar air di dalam kayu tadi. Jadi kalau udah kadar airnya habis baru diproses pembakaran gitu. Jadi ya sangat berpengaruh. Oke, ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, kalau pengen bakar menggunakan sekam, ini hasilnya kalau menurut saya bagus, hasil warna juga oke, cireng ya. Lebih bagus daripada warna yang dari kayu, asalkan dengan satu syarat, jarak antara bata satu dengan bata yang lain ini lebarnya kurang lebih 1 bata nih. Ini kan karena megar ya, tatanya melebar. Nah ini bisa menghasilkan warna yang
merahnya merah-merah tua gitu. Jangan terlalu sempit. Kalau sempit itu apinya juga kurang maksimal, jadi cara pengapiannya itu kurang besar lah gitu. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau banyak salah. Tapi sekali lagi, selagi ada yang lebih hemat, kenapa harus kita mencari yang mahal gitu. Oke.